Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RKS 308 dengan tema Crossword Lab Monitoring. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mendemokan progres dari proyek kami sebelum asesmen tengah semester ini. Nah, sebelum kita masuk pada tampilan web tugas in-nya, kita akan terlebih dahulu mencoba melihat tampilan OpenSense-nya. Nah, pada tampilan OpenSense sendiri, di sini udah terinstall Surikata, di mana udah diaktifkan juga mode IPS dan IDS-nya. Dan pada bagian rules, nah berikut adalah beberapa rules yang udah kami tambahkan. Dan pada bagian alert juga udah ada beberapa yang terhubung. Seperti contohnya sekarang yang ke blog itu ada domain in DNS, di mana discord.com. Nah, oke, setelah hal tersebut kita akan mencoba masuk ke tampilan project tugas in kita atau web servernya, dimana kita kita jalanin terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu kita akan mencoba login menggunakan akun dosen dengan username dosen 1 dan passwordnya itu pas dosen. Login. Nah, untuk contoh kita akan coba hapus terlebih dahulu semua matkul dan kita akan buat mata kuliah yang baru dengan lecture name Bu Nelmiawati dan kripto. Submit. Nah, setelah berhasil ditambahkan, pada bagian course code ada kode yang dimana kode ini akan kita berikan pada bagian siswa nantinya. Nah, setelah hal tersebut, kita akan mencoba login menggunakan akun siswa terlebih dahulu. Nah, pada bagian sini, kalian yang belum ada course, kita akan add terlebih dahulu. Dan kode yang sebelumnya dipastiin di sini. Submit. Nah, sekarang mahasiswa udah bisa join pada matkul Bu Nelmiawati dengan mata kuliah kripto. Namun, pada bagian course ini belum ada task atau tugas yang ditambahin oleh dosen. Maka dari itu kita akan terlebih dahulu membuat list tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa nantinya. Sini kita add task. Misalnya kita tambahin M1 atau minggu 1 dengan deskripsi has. Dan deadline dari tugas tersebut adalah tanggal 30 misalnya sebagai contoh. Dan setelah berhasil kita akan login kembali menggunakan akun mahasiswa. Dan pada bagian course, seperti yang terlihat sekarang udah ada bagian minggu 1 dengan deadline 30 Oktober dan sebagainya. Oke, baik. Jadi sebelumnya kita sudah login menggunakan username dan password yang benar. Bagaimana jika kita menggunakan payload SQL injection? Nah, di sini saya akan melakukan percobaan login menggunakan SQL injection. Untuk referensinya saya akan mengambil payload dari GitHub ini. Kita akan menggunakan beberapa payload dari GitHub tersebut. Oke, pada UI merespon terdeteksi serangan SQL injection, akses Anda ditolak. Dan CLI-nya juga memberikan respon serangan pada SQL injection. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan query yang lain. Nah, di sini juga GUI-nya memberikan respon deteksi serangan SQL injection, dan pada machine learning-nya juga mendeteksi serangan SQL injection.
pada percobaan yang baru kita lakukan, pada GUI-nya itu memberikan respon terdeteksi serangan SQL injection, akses Anda ditolak, dan pada server machine learning-nya juga terdeteksi serangan SQL injection. Baik, selanjutnya kita akan tes fitur Reveal to Ban. Oke, sebelum itu kita nyalakan dulu lognya secara real time agar bisa memantau. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fitur Reveal to Ban di login page ini, di mana jikalau user, mahasiswa maupun dosen maupun admin salah memasukkan password sebanyak 3 kali, Reveal to Ban akan memban user dari IP user itu selama 30 detik dan berlaku kelipatan 2. Contohnya salah di 4 kali maka akan ke ban 60 detik, dan salah 5 kali akan ke ban sebanyak 120 detik. Oke, langsung saja kita contohin. Oke, Reveal to Ban langsung melakukan aksinya, di mana memban IP 192.168.10.9, yang mana itu merupakan IP dari Windows ini. Jika kita mencoba akses dari webnya sendiri, dia akan tidak merespon. Oke, sebenarnya sudah 30 detik. Mari kita coba tes lagi. Jika kita coba akses, dia akan loading terus. Kita harus menunggunya selama 60 detik. Jika kita lihat dari sisi server, nah ini banned IP listnya masuk ya ke dalam server. Jadi kita harus nunggu di percobaan keempat, berarti harus nunggu selama 60 detik agar bisa tersambung kembali. Mungkin itu saja dari percobaan Reveal to Ban. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Berikut ini merupakan tampilan dari server mesin learning-nya. Bisa dilihat bahwasannya mesin learning dengan web tugas in sudah terhubung. Dan jika terdapat serangan SQL injection pada web tugas in, maka akan muncul alert atau peringatan pada mesin learning-nya. Ini adalah tampilan dari database web tugas in, di mana terdapat 2 user yang passwordnya sudah dihash, dan juga terdapat role, yaitu mahasiswa dan dosen. Berikut adalah tampilan dari Wazoo. Di sini terdapat 2 agen yang aktif. Nah, berikut 2 agen yang aktif, yaitu yang pertama dengan nama Sakit Safitri, yaitu OS-nya itu Windows dengan IP address-nya 192.168.56.107, dan yang kedua itu PBL 308 dengan IP address-nya itu 192.168.10.8 dengan OS-nya itu Linux Ubuntu.